Aku belum baca tapi aku tahu judulnya. Yang ini bukan. Linda mengalami kecelakaan kecil. Takut lagi. Aku takut bacanya. Linda jawab gini. Apa sih jam 3? Tidur lah. Videonya dalam keadaan remang-remang, kualitasnya juga nggak terlalu bagus. Kamera mengarah ke seseorang yang berdiri dengan posisi membelakangi pintu. Annyeonghaseyo. Kembali lagi bersama kita Dua Pengacara, gue Desti. Di video kali ini aku sangat excited karena aku sangat suka. Iya benar, karena ini kesukaan Desti banget. Dan kesukaan kamu. Iya, aku kesukaan aku banget martabak. Tapi emang aku lagi ngidam banget martabak, terima kasih ya. Jadi martabak Pecenongan ini ngeluarin martabak pistachio. Nah, pistachio kunafa ya? Ya, sih? Bukan pistachio doang ya, pistachio kunafa. Dan dia tuh nggak yang satu martabak isinya cuma pistachio kunafa, jadi dia ada dua varian. Yang satu pistachio kunafa keju sama keju. Sama kasih keju. Terus yang satunya pistachio kunafa coklat sama coklat kacang wijen. Betul. Itu intinya, dan intinya harganya 145.000. Let's go. Ya, satunya sama ya, yang coklat atau yang keju. Iya, kalau mau nambah bisnis nambah 50.000, jadi kita nggak nambah. Iya bener. Berat banget ya. Lo happy banget gue lihat-lihat. Gue dari kemarin gue mau beli martabak kan, terus tapi Agung lagi pulang malam mulu. Paham. Jadi gue kayak nggak mungkin gue makan sendirian kan, nyokap gue nggak mau kayak gini-gini. Paham. Dia maunya tuh yang isinya ketan hitam. Kebayang kan martabak Bandung gitu. Paham. Iya enak, cuman gue pengennya pecenongan keju gitu. Tapi pecenongan keju nggak ada yang iya. Lo sultan apa yang biasa? Yang biasa, kalau sultan gede banget sih. Oh, enak ya? Iya, karena yang makan cuman gue sama Agung doang berdua. Iya, oke. Ini bunda. Mak, enak banget nih. Happy banget gue. Gue juga. Sampai yang ngiler. Ya tuh nih, lihat ya guys. Aduh, Ya. guys, Yang mantep gue cari banget. yang kunafa. Ini kunafa nih. Wow. Oh, coba nih guys ya. Mantap banget guys. Tunggu, pelan. Oh my god. Pistachio kunafa coklat ya. Bentar, nah ini baru pakai ini guys. Apa gimana? Langsung aja? Langsung aja. Aduh, tunggu dulu guys ini. Aduh, banyak banget. Yang kunafanya enak banget. Enak banget. Tunggu guys. Kita gigit sama martabaknya ya. Oh, tadi baru isiannya doang? Karena takut jatuh. Kalian satu dulu gak? Enak banget. Dia tuh adonannya tuh enak banget. Tapi jujur, rasanya lebih strong coklatnya daripada pistachio kunafanya. Jadi pistachio kunafa itu lebih kayak nambah crunchy. Terus kalau lo makan kayak gini, baru lebih kerasa sih pistachio kunafanya. Kenapa nggak bikin pistachio kunafa aja ya? Iya. Atau martabak Dubai Ciwi Cookie. Iya. Kalau kayak gitu gimana caranya? Bisa. Kan ada ayam geprek Dubai Ciwi Cookie. Aduh, gue udah lihat lagi videonya. Aku ada yuk. Enak banget. Dia tuh adonan si tepungnya itu enak banget guys. Deh, coba ya, bismillahirrahmanirrahim. Enak banget ya. Enak banget. Bener kata kamu, si coklatnya jadi dominan ya. Karena coklatnya banyak banget juga. Dia pakai kacang dia. Kacang apa namanya, wijen ya? Mantap bunda. Mantap, enak banget. Makan coba enak. Jadi kepo sama yang keju deh. Kacangnya ngikut deh kayaknya. Iya, kayaknya kacangnya dari sebelah. Oh gitu. Iya. Jadi harusnya dia nggak ada kacang nggak. Enak banget lagi. Kunafanya sama pistachio enak banget. Enak banget. Isinya sampai keluar. Enak banget. Silahkan makan yang keju. Coba kan pecenongan emang kayak gitu. Mahal tapi worth it ya. Kalau yang keju jadi warna hijau yang mendominan ya. Makannya guys, bismillah. Gimana cara makannya, bingung dah. Bismillahirrahmanirrahim.
Kejunya dominan, bener lagi. Iya. Sugarnya kerasa, tapi si asin-asin kejunya tuh yang lebih berasa lagi gitu loh. Paham. Coba gue deh. Coba aku ya guys. Handpong. Kita coba ya guys. Aduh, panas iya teh. Tuh, jadi kelihatan ya si kejunya banyak juga dan si pistachio juga banyak. Bismillahirrahmanirrahim. Ya kan? Jadi rasa si kejunya lebih strong gitu. Tapi kerasa sih. Tapi jadi kayak geli-geliin mulut dong gitu loh. Sayang ya? Enak banget lagi. Enak banget sumpah. Tapi enakan coklat Sama aku juga. Menurut aku lebih cocok yang coklat. Nah guys, kita mau sambil bacain cerita netizen karena beberapa tuh udah yang masuk dan ada yang horor finally. Ya, betul. Dan orangnya tuh sampai DM aku untuk baca karena Iya, Pak? karena cerita dia tuh menarik banget dan ternyata kata Ana beneran menarik. Yang Jadi horor kemana nih? yang ada judulnya, aku belum baca tapi aku tahu judulnya. Yang ini bukan. Iya, Apa? ada judulnya. Namanya judulnya adalah Mata Merah. Aku cuma tahu judulnya doang, tapi aku belum baca ceritanya biar kita bersama-sama experience pertama kali gitu loh. Dia nggak screenshot. Enggak, dia Kak baca cerita aku udah kirim ke ini Suara Keluarga DP, judulnya Mata Merah. Please, aku pengen banget cerita gitu kalau nggak salah ya DM-nya aku lupa. Aku akan baca ya. Judulnya adalah Mata Merah, kisah nyata Syadira. Wih. Assalamualaikum Kak Desti dan Kak Vivi. Perkenalkan, nama aku Syadira, tentunya bukan nama asli. Aku mau menceritakan pengalaman horor yang aku alami sendiri sekitar 13 tahun yang lalu. Tepatnya ketika aku masih duduk di kelas 1 SMP sekitar 2013. Oke, 13 tahun lalu ya. Sampai sekarang, setiap kali mengingat kejadian ini, aku masih bisa membayangkan dengan jelas wajah yang ada di dalam video itu. Video. Dan jujur, aku masih merinding kalau mengingat satu hal. Bagaimana bisa sebuah video tiba-tiba muncul di messenger aku pada jam 3 pagi, padahal orang yang namanya tertera sebagai pengirim video itu sama sekali tidak pernah mengirimkannya. Aku berharap banget cerita ini bisa dibacakan dan diceritakan di YouTube Kanadia. Kanadia? Nadia Omara ya kamu ya? Oke, mulai dari Omara KW. Iya, aku mulai dari awal ya Kak. Tapi yang bacain kok bukan kamu Kak ya? Aku lagi menikmati. Oh iya kan, oke. Saya paham. Oke. Masuk sekolah siang. Waktu itu aku masih kelas 1 SMP di salah satu SMP swasta. Ketika murid kelas 1 belum terlalu banyak, sekolahku membagi jam masuk berdasarkan tingkatan. Oke, kita juga dulu gitu. Gue gitu sih, lu nggak tau? Gue nggak. Enggak ya? Gue dulu gitu ya. Oke. Kayak anak lu kan? Iya. Kelas 2 dan 3 masuk pagi dan pulang siang. Oke. Sedangkan kelas 1 termasuk aku masuk siang dan pulang sekitar jam 5 sore. Dia terakhir lah, batch terakhir ya. Nah, karena masuknya siang, aku waktu itu punya kebiasaan yang sebenarnya nggak baik sama sekali. Aku suka begadang, I see. Bahkan bisa tidur jam 2 sampai jam 3 pagi cuma gara-gara nonton YouTube, main Facebook, dan sekedar scroll-scroll nggak jelas. Namanya juga sekarang sih. Iya. Namanya juga anak SMP zaman 2013 ya Kak, belum ada TikTok, belum ada Instagram yang seramai sekarang. Pokoknya Facebook dan YouTube itu udah cukup bikin lupa waktu. Oke. Dan kebiasaan begadang itu ternyata punya hubungan dengan kejadian yang aku alami. Tapi waktu itu aku sama sekali nggak tahu. Chapter selanjutnya, Mata Linda ini cocok menjadi penulis novel nih. Iya benar. Aku punya teman sekelas bernama Linda. Tentunya juga nama samaran. Aku dan Linda cukup dekat. Kami sering jajan bareng, bercanda di kelas, ngobrol, dan kalau sudah ketawa biasanya nggak tahu volume, gede banget ya. Sampai satu orang kelas bisa dengar suara kami. Nah, sekitar 3 atau 4 hari sebelum kejadian ini, Linda mengalami kecelakaan kecil. Takut lagi. Aku takut bacanya. Dia habis bercanda dengan adiknya, lalu matanya nggak sengaja kena garpu. Aduh ya Allah, takut. Terus mata katanya sampai terluka dan merah. Waktu masuk sekolah, matanya bahkan masih diperban seperti bajak laut. Tapi beberapa hari kemudian kondisinya jauh lebih baik. Mata yang sebelumnya merah banget sudah mulai normal. Sampai suatu hari aku ketemu Linda di tempat jajan depan sekolah. Aku langsung memperhatikan matanya.
Linda, mata kamu udah membaik? Terus Linda jawab, iya nih udah, akhirnya udah nggak terlalu merah. Kemarin merah banget, sekarang udah kayak mata biasa. Dia jawab lagi, wah syukurlah, makanya jangan bercanda pakai garpu. Kenapa sih, serem banget. Terus Linda jawab gini, ya namanya juga anak kecil, nggak tahu kalau itu benda tajam. Terus habis itu kami tertawa, dan setelah itu kami masuk kelas seperti biasa. Oke. Jam 5 sore, sampai akhirnya krik, bel sekolah berbunyi. Jam 5 sore, tanda waktunya pulang. Aku dan Linda seperti biasa masih bercanda dan ketawa-ketawa. Sementara itu, aku sebenarnya pulang bareng Salsa, teman yang rumahnya dekat denganku. Salsa beda kelas denganku dan sudah menunggu di parkiran. Masalahnya, motor aku justru ada di bagian paling depan, jadi dia susah ngeluarinnya. Oke. Aku sempat nunggu cukup lama sampai akhirnya jam 17.20. Dari jam 5 20 menit ya. Motor aku baru dibantu dikeluarkan oleh satpam sekolah. Salsa sudah menunggu, tapi aku nggak langsung pulang. Sekitar jam 17.30, aku malah berdiri di depan pos satpam. Dan tepat di sebelah pos itu ada sebuah pohon kapas yang besar banget. Oh iya ya, kebayang. Pohonnya tinggi dan tua. Aku berdiri di sekitar situ sambil menunggu Linda karena aku ingin jalan bareng dengannya walaupun sebenarnya arah rumah kami berbeda. Linda akhirnya datang dan seperti biasa kami malah ngobrol, bercanda, ketawa lagi sampai ngakak. Entah kenapa sore itu kami bener-bener berisik. Padahal waktu itu hari sudah mulai menuju maghrib. Sekitar jam 17.40 kami baru berpisah di sebuah belokan. Bye. Kami pun jalan ke arah rumah masing-masing. Dan sepanjang perjalanan pulang, suara azan maghrib mulai terdengar. Aduh, dia mesti jalan nih. Kan ada filmnya ya. Iya. Aku sampai rumah lalu berniat mandi hadas karena aku pikir sudah selesai menstruasi. Tapi ternyata masih ada sedikit flek. Dia lagi mens. Akhirnya aku nggak jadi mandi, aku cuma berpikir, ya udah deh besok aja. Aku sama sekali nggak kepikiran apa-apa. Malam harinya, sekitar jam 8 malam, aku kembali chat Linda lewat Facebook Messenger. Aku mau tanya kisi-kisi ulangan besok. Kami akhirnya saling kirim foto, bahas pelajaran, lalu seperti biasa malam melebar ke curhat dan ngobrol nggak jelas. Sampai sekitar jam 9 malam, aku baru ingat sesuatu. Linda, besok ada tugas nggak sih? Linda jawab, ada tahu. Linda langsung kirim foto halaman buku paket. Aku langsung panik. Oh iya, aku lupa kalau itu jadi PR. Terus Linda jawab, kebiasaan deh, kerjain. Biar besok aku nyontek ke kamu. Hahaha. Terus dia jawab lagi, nggak mau hahaha. Besok ketawa bercanda-bercanda ya. Iya seru dia ngirimnya ya? Iya. Terus Linda, ya udah, aku udah disuruh nyokap tidur ya, jangan begadang terus, hey, kata Linda gitu. Terus aku menjawab, iya tenang, ya udah selamat tidur. Linda akhirnya tidur sekitar jam 21.20, sedangkan aku seperti biasa, aku berniat begadang. Tapi malam itu ternyata aku kecapean dan tanpa sadar aku ketiduran. Aku baru bangun sekitar jam 7 pagi. Begitu bangun, aku langsung ngambil HP Samsungku. Dan saat mengecek lock screen, aku melihat ada pesan dari Linda. Video. Waktu terkirimnya jam 3 pagi. Aku langsung heran. Aku coba buka videonya lewat HP. Tapi karena HP zaman dulu dan videonya loading cukup lama, aku akhirnya chat Linda dulu sebelum video berhasil terbuka. Aku chat gini, kamu kirim video apa sih jam 3 pagi? Sambil nunggu videonya itu loading, belum ke download. Terus gak lama kemudian Lindanya bales. Linda jawab gini, apa sih jam 3? Tidurlah. Terus aku makin bingung. Terus aku, sumpah, ini video apaan? Linda malah mengirim screenshot isi messenger dari HP-nya dan screenshot itu nggak ada video apapun. Nggak ada pesan terkirim jam 3 pagi. Jadi ada di HP dia doang? Aku langsung balas dengan screenshot dari sisi messengerku. Nih, di aku ada. Terus Linda juga langsung bingung. Iya, apa sih kok aneh? Dan justru karena makin penasaran, aku akhirnya memutuskan membuka Facebook lewat laptop papaku. Aku login, aku buka messenger, aku cari chat Linda, dan ketika aku buka video itu, aku langsung shock. Aku bener-bener gak ngerti apa yang aku lihat. Videonya dalam keadaan remang-remang, kualitasnya juga gak terlalu bagus. Kamera mengarah ke seseorang yang berdiri dengan posisi membelakangi pintu. Perempuan, rambutnya panjang, belah ke kanan, lalu memakai baju merah. Rambutnya menutupi sebagian wajah.
Salah satu matanya tertutup rambut, tapi ada satu mata yang terlihat jelas, mata kirinya, dan mata itu merah. Merah banget. Bukan merah seperti mata orang kurang tidur, bukan seperti mata Linda beberapa hari sebelumnya, tapi merah yang kelihatan jelas bahkan dalam kondisi video yang remang-remang. Takut bayangkan. Kok bisa ya? Kayak nyala gitu ya. Perempuan itu kemudian menatap kamera, dia tersenyum tapi senyumnya aneh, miring. Lalu dia berkata pelan, "Syadira, Demi apa? belum tidur ya?" Iya. Aku takut. Tapi dia lihat pagi kan guys? Iya. Banget sumpah. Baca ini malam. Sumpah. Oh my god. Sumpah. Dia tersenyum lagi. Diam beberapa detik, lalu dengan suara yang serak dan seperti basah dia berkata, "I hate you." Demi apa? Sambil tetap tersenyum miring. Aku yang melihatnya langsung, "Hah, apaan ini?" Aku sampai bengong, aku putar lagi sekali, 2 kali, 3 kali. Kalau gue kagak gue puter ya mbak, ya cukup. Gue juga langsung gue delete. Gue tetap gue simpan sampai sekolah ketemu si Linda. Kita harus lihat bareng Linda. Kalau Ini apaan? gue encet. Dan setiap kali video itu diputar, aku semakin yakin itu bukan Linda. Aku tahu Linda, aku kenal Linda, aku tahu rambutnya, aku tahu bentuk mukanya, dan yang paling jelas mata Linda sudah hampir normal. Sedangkan perempuan dalam video itu punya mata yang merah banget. Aku bahkan langsung berpikir, jangan-jangan ini adiknya Linda. Tapi bukan juga. Linda anak pertama dari 3 bersaudara, 2 adiknya masih kecil. Sedangkan perempuan di video itu terlihat jelas sudah dewasa. Dan wajahnya juga sama sekali nggak mirip adik-adiknya. Bukan Linda, bukan adiknya Linda. Terus siapa? Dan kenapa video itu terkirim menggunakan akun Linda? Karena terakhir chatting sama Linda mungkin. Ngilu. Aku langsung merekam video tersebut menggunakan HP-ku. Aku kirim ke Linda, dan ternyata Linda juga langsung ketakutan karena dia bilang, "Gua nggak pakai baju merah." Linda waktu itu pakai baju kuning. Jadi makin nggak masuk akal. Aku lari ke bawah. Ini semoga ada ininya. Ada kesimpulannya? Ada. Oke, alhamdulillah. Aku nggak mau nih, penasaran nih ya. Aku lari ke bawah. Aku langsung lari keluar kamar, turun ke bawah. Aku cari Mama. "Ma, lihat sini, Ma." Mama sampai bingung. "Apa sih kok pagi-pagi teriak?" Aku langsung tarik tangan Mama. "Lihat ini, Ma, lihat video ini." Mama akhirnya duduk dan melihat videonya. Sekali, 2 kali, 3 kali, bahkan sampai sekitar 10 kali. Mama kemudian membaca ayat kursi, dan dari ekspresi Mama, aku tahu Mama juga merinding. Mama kemudian bilang, "Kak, ini bukan manusia." Aku langsung panik. "Hah, apa sih, Mah?" Nada suaraku sudah mulai mau nangis. Mama akhirnya memanggil teman Mama yang kebetulan dipercaya memiliki kemampuan untuk melihat dan merasakan hal seperti itu. Mulai serius nih ya. Tadi di dalam kamar. Nggak tahu. Begitu beliau datang dan melihat video tersebut, reaksinya justru bikin aku semakin takut. Beliau langsung bilang, udah, hapus videonya, jangan disimpan. Kata siapa? Kata si yang teman mamanya yang dipercaya itu. Aku bingung, kenapa Tan? Beliau jawab, hapus dulu, jangan di save. Nanti kalau disimpan terus, takutnya malah ngikutin kamu. Aku langsung merinding. Karena video itu dikirim melalui akun Linda, sedangkan Linda sendiri nggak pernah merasa mengirimkannya dan nggak bisa menghapus pesan tersebut dari sisi pengirim. Akhirnya aku dan Linda memutuskan untuk menghapus pertemanan Facebook dulu dengan harapan semuanya bisa kembali semula. Setelah itu teman Mama mulai cerita, dan bagian inilah yang sampai sekarang paling aku ingat. Beliau bertanya, dekat sekolah kamu ada pohon ya? Aish, malu. Aku langsung jawab, iya Tan, ada. Pohonnya besar? Iya. Beliau diam sebentar lalu berkata, oh pantes. Aku langsung merinding. Pantes kenapa Tan? Beliau menjelaskan bahwa menurut yang beliau lihat atau rasakan, perempuan yang ada di video itu bukan Linda. Perempuan itu dipercaya tinggal di sekitar pohon kapas besar yang ada di sebelah pos sapam sekolahku. Dan katanya perempuan itu melihat aku dan Linda sore itu. Dia melihat kami tertawa dan bercanda di dekat pohon tersebut ketika waktu sudah mendekati maghrib. Menurut beliau, perempuan itu merasa terganggu atau tersinggung karena ada sesuatu yang terjadi ketika aku dan Linda berada di dekatnya. Entah kami tidak sengaja menginjak tempatnya, entah ada ucapan yang dianggap tidak sopan, aku sendiri nggak tahu. Karena aku nggak melihat siapa-siapa waktu itu. Tapi ada satu hal yang kemudian ditanyakan kepadaku.
kamu waktu itu lagi menstruasi? Aku langsung diam. Iya Tan, tapi tinggal flek dikit. Beliau menjawab, sama aja, intinya kamu belum benar-benar bersih. Dan menurut cerita beliau, perempuan tersebut dulunya mengalami kisah tragis. Katanya dia hamil di luar nikah dan kemudian meminta pertanggungjawaban dari pacarnya. Namun laki-laki tersebut menolak karena merasa frustasi dan sendirian. Perempuan itu akhirnya mengakhiri hidupnya di sekitar pohon kapas itu. Aduh. Dan menurut beliau, perempuan itu sekarang merasa sendirian. Dia ingin punya teman dan entah kenapa dia tertarik kepadaku. Tapi kenapa I hate? Ya kenapa? Hai, itu katanya mau temenan. Tapi nggak mau Katanya temenan. perempuan itu ingin menjadikan aku sebagai temannya. Kak, ini udah selesai ya. Kak, tahu nggak posisi aku waktu itu? Aku bener-bener freeze. Aku nggak bisa ngomong. Aku cuma mikir satu hal. Kalau malam itu aku nggak ketiduran, kalau aku masih begadang seperti biasanya dan aku membuka messenger tepat sekitar jam 3 pagi, aku bakal lihat video itu sendirian di kamar tengah malam sendirian, dan mungkin aku bahkan bakal menonton video itu dalam keadaan gelap. Aku nggak tahu apa yang akan terjadi, tapi cuma bisa membayangkannya saja. Sampai sekarang sudah bikin aku merinding. Alhamdulillah malam itu aku malah ketiduran tuh, intinya jangan begadang. Iya benar. Besoknya di sekolah nih ceritanya. Besoknya aku cerita semua ke Linda. Linda juga masih shock. Kami akhirnya penasaran. Karena cerita dari teman mama terasa terlalu spesifik, kami akhirnya memutuskan dan bertanya langsung kepada satpam sekolah. Kebetulan pos satpam itu memang tepat di sebelah pohon kapas besar yang aku ceritakan tadi. Saat jam istirahat, aku dan Linda menghampiri satpam. Awalnya kami basa-basi dulu. Pak, mau tanya dong, itu pohon kapas kenapa nggak ditebang aja sih? Kan kayaknya sudah nggak kepakai juga. Pak satpam langsung menjawab, ya Neng, dulu juga udah pernah mau ditebang, mau dijadikan tempat parkir. Terus aku dan Linda saling melihat, lalu Linda bertanya, terus kenapa nggak jadi ditebang Pak? Karena pohonnya udah tua? Tanda tanya. Pak satpam menjawab, sepertinya sudah tua, tapi ada satu hal Neng. Mulai bergosip ya. Kami langsung diam. Ada penghuninya. Aku dan Linda, siapa Pak? Nanya, kepo, bagus. Pak satpam malah bilang, ih serem Neng. Terus beliau cerita bahwa memang ada cerita tentang seorang perempuan yang katanya meninggal di sekitar pohon itu. Dan yang bikin aku dan Linda langsung jelek, Pak satpam mengatakan bahwa perempuan tersebut adalah seorang wanita yang hamil lalu bunuh diri. Bahkan katanya cerita tentang perempuan itu sudah dikenal sejak angkatan-angkatan lama. Banyak murid yang pernah mengalami kejadian aneh di sekitar pos tersebut. Dan katanya, kalau ada orang yang terlalu lama duduk atau berada di pos itu, bisa saja mengalami hal-hal yang nggak diinginkan. Itu pas satpamnya gimana? Iya. Iya kan? Pas satpam juga kagak kasih tahu, Neng, jangan lama-lama di sini gitu kayak waktu itu ya. Aku dan Linda saling pandang karena ceritanya sama. Oke. Cerita yang sebelumnya aku dengar dari teman mama dan cerita yang sekarang aku dengar langsung dari satpam sekolah sama-sama mengarah ke perempuan yang meninggal di pohon tersebut. Padahal aku dan Linda belum pernah menceritakan soal video itu ke Pak satpam sampai sekarang. Sejak kejadian itu, aku nggak pernah lagi melupakan perempuan bermata merah yang ada di video tersebut. Bahkan sampai sekarang, aku kalau ngingat suara seraknya ketika mengatakan I hate you, aku masih bisa merinding. Dan ada satu hal yang paling membuat aku bersyukur, malam itu aku tiduran. Karena kalau aku masih begadang seperti biasanya, aku nggak tahu bagaimana jadinya kalau video itu terbuka tepat jam 3 pagi. Apalagi setelah aku tahu cerita tentang pohon kapas tersebut, aku juga jadi lebih hati-hati. Bukan berarti aku mau menganggap semua kejadian pasti ada hubungannya dengan hal mistis, tapi menurutku ada baiknya kita tetap menjaga sikap dan ucapan ketika berada di tempat yang kita nggak pernah tahu sejarahnya. Betul. Dan yang paling penting, jangan begadang, benar. Betul. Karena ternyata kebiasaan tidur jam 2 atau 3 pagi waktu itu hampir saja membuat aku melihat video tersebut sendirian di tengah malam. Aku juga belajar untuk lebih menjaga sikap ketika sudah mendekati maghrib. Dan tentu saja aku belajar untuk lebih menghargai hal-hal yang mungkin gak bisa kita lihat dengan mata. Alhamdulillah sekarang aku sudah bekerja dan sudah menjalani hidup seperti biasa. Dan sampai hari ini perempuan itu gak pernah ngikutin aku. Alhamdulillah banget. Aku masih bersyukur sampai sekarang. Jujur, menceritakan kembali kejadian ini saja masih bikin aku merinding. Apalagi kalau aku mengingat satu fakta.
Apalagi kalau mengingat satu fakta, video itu muncul dari akun Linda, tapi Linda nggak pernah mengirimnya dan perempuan dalam video itu bukan Linda. Jadi sampai sekarang aku nggak pernah benar-benar tahu siapa sebenarnya perempuan bermata merah yang ada di video itu. Apakah benar dia adalah sosok yang tinggal di pohon kapas tersebut, atau ada penjelasan lain yang sampai sekarang belum aku ketahui. Aku nggak tahu. Yang aku tahu, aku melihatnya sendiri dan aku masih ingat semuanya dengan sangat jelas. Sekian cerita dari aku, Kak Vivi. Sekian cerita dari aku, Kak Desti dan Kak Vivi. Aku sengaja menggunakan nama samaran untuk semua orang yang ada di cerita ini, karena ini pengalaman pribadi yang benar-benar aku alami. Semoga cerita aku bisa diangkat dan diceritakan di YouTube Dua Pengacara. Terima kasih sudah mau membaca cerita aku sampai selesai. Maaf kalau tulisan aku masih berantakan karena aku menulis berdasarkan apa yang aku ingat sekitar 13 tahun yang lalu. BTW sehat-sehat untuk Kak Desti dan Kak Vivi semuanya. BTW aku lampirkan foto tempat kejadian, foto pos sapam lewat Google Maps ya Kak. Jangan dikasih lihat ke video ya, takut terlihat jelas nanti di mananya. Jadi Kakak dan tim aja ya, please jaga dan FYI pohon itu sudah ditebang di tahun 2019. Aku lampirkan ya. Waalaikumsalam. Ini pohon sama pos. Mana yang udah ditebang? Tapi 2013 nih, zaman 2013 nih kan Google-nya ada 2013. Ya Allah, ini Nah ini pos Udah ditebang. ini pos satpamnya di sini. Ini sebelahan banget. Iya. Terus ini pos sapamnya masih ada tapi ini udah ditebang. Tapi pos ini satpamnya 2011. monyong, sih. Tapi pos satpamnya udah dicoret-coret, masih dipakai nggak nih? kayaknya udah enggak deh. Udah sekolahnya? Enggak tahu kalau. Berarti ini bukan pos sapam sekolah? Parkiran. Oh. Enggak sih? Nah kan tadi satpamnya bilang kan itu sebenarnya udah mau ditebang buat parkiran karena nggak muat mungkin, ya kan? Mungkin ya. Tapi ya namanya mistis kayak gitu, kalian percaya nggak sih? Kalau aku sih masih ada percaya ya, soalnya pernah ada kejadian nyata di aku kayak pohon tuh udah lama nggak boleh ditebang, akhirnya ada yang nebang, ya udah langsung ada sesuatu. Aku percaya nggak percaya. Tapi aku tuh lebih pengen tahu gimana caranya nih hantu ngirim video. Paham, bener. Hantunya mantap teknologi juga gitu Iya, loh. kok bisa gitu ya? Iya. Tapi kadang ada yang bilang juga nih ya, kayak gitu tuh cuman halusinasi aja. Tapi kalau ini halusinasi kan mamanya lihat juga, Linda juga lihat. Iya, Video masih ada nggak sih? Semua orang bisa lihat, kan udah dihapus, nggak boleh. Iya sih, oh ya nggak boleh disimpan ya. Gue penasaran, gue percaya sama hal-hal mistis tentang pohon. Soalnya Sama gue juga percaya. di mana nih lihatnya? Di Padang, emang bener di tengah jalan. Nggak ditebang kan? Enggak. Karena Tuh. Oh paham. Paham. Jadi nggak ditebang sampai sekarang, tahu gue. Jadi aku juga percaya tentang pohon itu. Aku percaya kalau pohon tuh suka ada penunggunya gitu-gitu. Aku percaya, tapi aku lagi bingung dan mencerna gimana caranya tuh hantu ngirim kayak hackers hantunya. Iya, terus kok bisa dia ngerekam diri dia gitu ya? Iya. Dan cuman kelihatan di chatnya si Sadira ini. Dan kenapa dia mau temenan tapi dia ngomong I hate you? Mungkin karena yang tadi dia ngerasa dia ini juga ya, Itu kayak yang Sadira bilang, keganggu. entah ada sesuatu omongan yang pas dia ketawa-ketawa sama Linda apa kayak gitu, terus ngerasa keganggu atau dia minta bantuan atau apa, nggak paham deh. Karena kalau aku tuh urusan mistis biasanya ganggunya aku percaya kalau diganggu langsung. Tapi kalau misalnya mistisnya masuk ke teknologi, itu aku masih kayak nggak masuk di nalar kita ya? Kayak film hantu zaman dulu yang berarti hantu keluar dari TV. Oh, iya. Paham. Nah, ini si hantu mengirimkan video formatnya apa tuh kalau boleh tahu Kak? 3GP kah, MP4 kah? Iya. Paham kan? Maksudnya kok ini hantu Canggih banget gitu. Coba deh guys, kalau menurut kalian gimana caranya si hantu itu yang menjadi hantu? Gimana kling? Iya, gue kira kling udah jadi. Dan aku percayanya itu ini loh, yang hantu itu jin merupai manusia, ngerti gak sih? Yang kayak gitu-gitu. Coba deh kalian komen di bawah menurut pendapat kalian. Kalau menurut aku, kalau cerita ini benar Kak, semoga kamu
ya semoga kamu sudah tidak begadang lagi ya, dan tidak diganggu-ganggu. Alhamdulillahnya kan dia bilang dia udah nggak pernah diganggu semenjak video itu di-delete. Karena untungnya juga setelah video di-delete tidak ada proses apapun, Iya. dia emang sudah tidak diganggu gitu. Coba kalau misalnya sampai diganggu gitu takut sih. Atau yang dia bilang tadi kalau misalnya dia buka di jam 3 pagi, wah, itu gue teriak sih. Yang itu ya kayak Lu kalau takut, lu lari atau lu nge-freeze? Kalau gue nge-freeze. kan nge-freeze. Gue kalau takut gue nggak bisa lari, nggak tahu kenapa nggak bisa teriak. Nge-freeze kan. Tapi kalau ada temennya lari. Iya benar. Bener sih. Gue bilang guys, aku tuh orangnya nggak terlalu penakut. Tapi kalau misal tergantung sama temennya. Misalnya aku lagi sama Vivi. Vivi takut, aku jadi takut juga. Takutnya tuh takut banget tiba-tiba gitu loh. Tapi kalau misalnya aku sama temen yang sama-sama pakai logika, aku Yang juga jadi berani nggak takut. Misalnya berpikir berak dengan gitu ya. logika. Berak gitu. Suara apa tuh ya? Terus temen aku yang nggak penakut juga mikir, kayak suara pintu kena angin deh. Gitu. Tapi kalau sama Vivi, suara apa tuh Riz? Gak tau. Lu jangan nakutin gue, Dut. Gue jadi gitu. Nah, aku jadi kayak gitu. Iya. Tergantung bersama siapa. Bener. Iya kan? Tapi gue kalau misalkan gue lagi nggak bisa tidur di atas jam 12 aja, gue tuh udah ngerasa kayak gak gue harus tidur nih, karena nanti jadi apa ya? Kadang Pikiran, pikirannya iya, jadi iya. mistis gitu loh guys. Iya, Ntar iya. yang apa misalkan yang di pohon jatuh ke genteng kan bisa dak bunyi gitu. Nah jadi kayak daripada gue berhalusinasi, jadi emang beneran paksain buat tidur. Jadi di rumah gue ini pernah kejadian, gak tau kayak udah pernah Ini? cerita. Iya, kayak gue pernah cerita deh. Jadi di rumah gue tuh pernah kejadian, aku lupa aku udah pernah cerita belum di YouTube ini. Jadi kejadiannya adalah, jadi aku sama Arvel itu beda banget. Arvel itu yang tipe, ini pasti kita diganggu. Oh. Gue yang tipe yang enggak. Iya. Gue lihat dulu apa gitu. Tapi emang berderet banget tuh, seberderet itu. Tapi menurut Pas gue baru itu pindah. enggak sih, enggak baru pindah banget. Tapi menurut gue semua bisa dijelaskan gitu loh. Pertama, ini tuh udah malam, jam-jam 11, jam 12-an ke atas lah ya. Tiba-tiba botol yang ditaruh di dapur itu jatuh, tumbler. Oke, itu jatuh. Klonteng. Arfa, sayang, itu apa? Gitu-gitu kan. Botol paling jatuh kayak gitu. Karena gue inget memang gue naruh botol tumbler itu di dapur di atas lap. Kebayang nggak? Jadi dia nggak napak sempurna. Jadi licin. Jadi dia ada yang mereng gitu loh. Ya mungkin saat itu tiba dia jatuh lah intinya gitu. Jadi gue tuh botol kan juga licin gitu. iya, kan. jadi gue tuh masih kayak botol tuh jatuh gitu. Dah. Terus kedua, tapi memang di satu malam itu berderet banget, Dut. Kedua tuh kalau nggak salah jam jatuh. Jam dinding. Jadi, tapi gini, jam dinding itu tidak nempel ke dinding. Kita belum paku dindingnya, jadi jam dindingnya taruh di atas tempat Meja. beras. Oh, tempat beras. paham, kebayang. Disenderin gitu aja. Jadi sangat-sangat mungkin dia untuk jatuh. Apakah ada getaran dari bawah? Saya juga tidak tahu. Jadi intinya kalau ada getaran dikit kan dia jam kan pipi gini. Kalau kita mau dia nyender, jadi kita agak giniin kan naruhnya. Supaya sini nempel ke tembok, sini si tempat beras, jadi nempel gini. Nah kalau ada getaran sedikit aja, entah itu kucing ataupun apa lewat, ataupun ada gerakan dikit aja, dia akan seret jatuh gitu dan akhirnya jatuh ke bawah. Oke, jatuh tuh jam. Oke, itu masih bisa masuk di akal gue. Tapi nggak tahu kenapa memang di dalam satu malam itu berentet banget. Tiba-tiba lah jatuh lagi sesuatu. Jadi jarak tuh misalkan kejadiannya jam 12, misalnya jam 12, nggak langsung gitu jam 12, misalnya jam 12, jam 2, tapi itu jam 4 kejadiannya misalnya kayak gitu lah ya. Berjarak, tapi seharian di midnight ke atas gitu. Terus dulu tuh rak mainan Dinda itu deket pintu dan di atasnya ada tempat gantungan mobil, gantungan kunci mobil kan. Dan gue tuh tahu itu kan gue pindahin dari rumah Bintaro, itu kan ada double tipnya. Jadi gue udah nggak terlalu nempel, sedangkan si kunci itu berat kan. Arvel, sayang, aku nggak nemu lagi apa lagi yang jatuh tadi. Nggak mungkin ini pasti kita sesuatu nih. Nggak, pasti ada barang jatuh, gue bilang. Ya udah kamu keluar, kamu cari, kata dia gitu. Terus gue diem, gue ngeliatin seisi rumah. Terus gue kepikiran, ini pasti gantungan kunci yang gitu. Karena sebelum dia jatuh, dia udah pernah jatuh. Karena nggak rekat. Karena udah nggak rekat gitu loh. Sebelum jatuh semalam itu dia udah pernah jatuh, tapi ketahuan sama gue. Pas banget di bawahnya itu kan rak mainan Dinda. Jadi begitu dia jatuh dan hilang.
Ya, makanya nggak kelihatan nama Arvel ini apa yang jatuh, nggak ada gitu. Terus gue jalan ke raknya Dinda, ngeliat di bagian belakang ini yang jatuh. Ya udah akhirnya taruh, udah akhirnya tidur, udah nggak ada gangguan lagi, nggak ada yang jatuh lagi. Terus abis kayak gitu paginya Arvel, tadi malam kita diganggu, ngomong gitu lah ke nyokap gue, ke adik gue. Iya. Nah gue tipe yang kalau penyebabnya ketemu gue nggak takut, tapi kalau penyebabnya nggak ketemu gue takut. Paham. Dulu waktu zaman gue tinggal di perkebunan, gue lebih takut dengar suara lolongan anjing di tengah malam. Iya, karena pasti kan kalau ada anjing ada. Iya. Dia begitu kayak Gitu. serigala gitu ya. Iya, itu gue takut. Real takut, kenapa harus malam lo begitu, nggak siang-siang aja lo Karena begitu. biasanya kalau Beda. katanya ya Kalau kayak gitu dia ngeliat ada kan. makhluk halus kan. Iya, gitu guys. Coba kalian komen di bawah pendapat kalian tentang cerita-cerita tadi. Ya, coba guys. Kemarin aku denger, tapi aku nemu sesuatu ya. Iya. Kata Kak Vivi, kata Kak Desti. Rumah Kak Vivi kan gede banget ya. Iya. Orangnya dikit. Aku ke dapur. Deg-degan dia denger. aku nemu, tapi aku nemu Kak. Aku ke dapur nih, ke dapur kan. Pokoknya lagi ngurusin kailan deh kalau nggak salah. Terus bunyinya tuh kayak langsung tek. Terus aku diem. Kan garasinya kan serem banget ya Kak di dapur itu. Kayak aku diem, terus aku keluar yang pintu dapur nih, maksudnya nggak ke dapur lagi. Terus aku nggak rapetin nih pintunya, aku diem, nggak ada suaranya nih. Aku tutup nih, udah. Terus aku ke dapur lagi nyuci tangan gitu. Ada lagi bunyi itu. Sumpah tuh bener-bener merindingnya masih merinding itu. Terus Aku langsung lihat garasi kan, terus kayak ini apa sih gitu loh. Aku sampai kayak dia nggak langsung kayak gitu. Terus habis itu aku memberanikan diri ke garasi. Aku lihat nih ada kayu atau apa. Saya benar-benar kayak suara kayu Kak. Terus tahu apa? Terus aku nyoba nih sapu Kak Vivi yang hijau yang tinggi banget. Aku tag dia. Oh dia ringan banget. Mungkin kena angin atau apa. Tapi aku nggak berasa anginnya. Jadi aku langsung mikir, oh ya udah sapu, udah gitu aja. Sapunya kena dinding ya? Iya. Kebayang. Cuman kayak Jadi kalau sapu kena dindingnya dia nah ada yang geraknya. angin kan, cuman kayak nggak berasa nih anginnya. Pokoknya setiap aku masuk ke dapur itu si sapu itu aja gitu pokoknya. Ya udah pas aku tutup pintu gak ada. Terus aku iseng lagi nyoba kayak ke dapur lagi, ada lagi gitu. Jadi kayak Oh iya, nah. ya udah kayak. Gua nggak pernah ngeh lagi. Tapi aku pas udah nemu gitu kayak oh ya udahlah sapu mungkin. Iya, harus ada ketemu dulu, kalau nggak pasti lo akan suara apa ini? Sama paling serem kalau malamnya tiba-tiba dengar suara orang nyapu halaman. Itu serem banget, jujur itu serem banget. Makanya jangan nyapu malam-malam dah. Iya. Atau enggak ini, gue dapet cerita dari ART gue dulu lah intinya. Nggak tahu rumah Bintaro, kayak rumah Bintaro deh dulu. Terus temen gue yang bisa ngelihat itu, dia ngomong kayak gini, emang ada penunggunya di sini, tapi baik kata dia gitu. Tapi selalu ganggu ART gue yang kerja di sana. Kayak kamar mandi kayak ada orangnya, kayak ada orang mandi. Tapi gue nggak pernah ngerasain itu. Gue Arvel nggak pernah ngerasain itu. Tapi ART gue pernah ngerasain itu semua. Ngerti gak? Ngerti. Kadang tuh gue ngerasa ya, kayak yang di Lampung juga. Kata tetangga gue, rumah gue di Lampung tuh horor. ART gue juga ngomong gitu horor. Jadi kan rumah gue di Lampung lantai 3. Jadi di lantai 3-nya itu kayak balkon gitu kan. Tahu gua. Katanya kata ART gue tuh pernah diliatin di atas tuh kayak ada orang ngeliat ke bawah gitu, kayak kuntilanak gitu. Demi apa? Tapi gue sekeluarga nggak pernah diganggu. Kadang gue tuh ngerasa gini ya, apakah yang makhluk-makhluk halus ini dia tidak akan mengganggu si penghuni, tapi dia mengganggu orang lain. Paham. Mungkin nggak sih? Mungkin. Atau dia itu nggak ngeganggu kalau nggak diganggu, ada yang bilang gitu. Ya bisa Berarti jadi. Mungkin ada apa gitu. Kadang kan kalau ART kan dia mungkin bersih-bersihinnya sampai tempat yang jarang kita jamah kan. Soal rumah gue yang dulu rumah gue dulu guys, gue sekeluarga tuh nggak pernah diganggu, alhamdulillahnya. Tapi kayak temen gue ada yang yang rumah gue dia diganggu. Iya, lu pernah cerita deh. Iya, pernah cerita. Terus kayak penghuni, kan gue jual rumahnya, penghuni barunya tuh diganggu. Oh, iya? Sempat itu rumah mau dijual balik lagi ke gue karena emang diganggu itu. Gue nggak tahu, mungkin apakah direnov atau apa, gue nggak ngerti ya. Jadi mungkin ada satu tempat dia yang diberesin atau apa, gue nggak ngerti. Iya. Cuman
Ya dulu biasa aja, cuman dulu tuh memang dulu kamar yang deket dapur tuh horor banget. Tau nggak sih? Iya, kamar tahu. yang nggak pernah ditempatin, paling tempatin kalau ada tamu doang. Iya, tahu. Yang deket pintu kan. Iya. Tapi rumah Dubin lo jujur, Horor iya banget sih. kan. Vibes-nya tuh kayak horor ya. Gelap lagi. Iya. Itu guys, jadi tapi alhamdulillahnya kayak gue, nyokap gue, apalagi nyokap gue kadang suka masak malam kayak apa gitu ya, nggak pernah diganggu. Gue pun nggak pernah diganggu gitu. Gitu sampai rumahnya tuh mau Dijual lagi. kayak yaudah lu bayarin lagi deh nih, dibalikin. Iya. Tapi nggak tahu akhirnya, nggak tahu di gimana. Harusnya udah enggak lah. Ya. Sudah berdamai. Ya begitulah guys ya ceritanya. Jadi kalau kalian mau kasih tanggapan boleh banget di bawah. Boleh banget. Makasih ya udah kirim cerita. Buat kalian yang mau kirim cerita juga boleh banget di sini. Ya udah, sekian cerita dari kita. Kalau kalian suka video ini, Jangan lupa like, comment, dan share ke teman kalian. dan jangan lupa subscribe karena itu bentuk support dari kalian kita. Sering. See you next video. Bye-bye. Oh iya, kayaknya ini kamarnya ditambahin jendela. Jadi biar cahaya masuk. Jadi nggak gelap ya.